Oke, sedangkan untuk yang, apa sih namanya, kalau misalnya jalurnya adalah melalui sistem OSS, sebetulnya kurang lebih sama. Karena, ada kerangka acuan, kemudian juga dokumen andal, kemudian juga ada RKL, RPL. Cuma bedanya kalau yang OSS ini ada kerangka acuannya itu dalam bentuk formulir sorry, formulir kerangka acuan yang, kalau non-OSS, kerangka acuannya itu bentuknya betul-betul dalam bentuk naratif deskriptif gitu loh, betul-betul dalam bentuk paragraf gitu loh. Sementara kalau OSS karena namanya saja formulir kerangka acuan, maka isinya ya betul-betul bentuk formulir, Anda cuma ngisi aja sesuai dengan kolom yang ditentukan. Nah, tentu saja yang namanya fungsi kerangka acuan, seperti yang sudah beberapa kali saya sebutkan, istilah kata kalau kalian ikut penelitian, kerangka acuan ini adalah proposalnya. Dalam kerangka acuan ini, kita menyebutkan apa saja DPH yang akan dikaji, kemudian juga pada saat melakukan pengkajian, yang nanti hasilnya akan dilaporkan di dalam analisis dampak lingkungannya atau dokumen andalnya, metode yang mau dipakai itu apa saja. Metode yang akan dipakai apa saja itu dimasukkan di dalam kerangka acuan, hasil dari, aplikasi, hasil dari analisis dengan menggunakan metode itu yang dimasukkan di dalam dokumen andal, oke? Kemudian kerangka acuan ini disusun berdasarkan hasil dari pelingkupan. Produk pelingkupan itu ya kalian jadi punya kerangka acuan. Nah, kemudian untuk yang non-OSS, apa saja yang dimasukkan sistematika. Jadi, apa sih namanya, formatnya, yang dicantumkan apa saja, itu kalau sistemnya itu non-OSS, itu dimasukkan di dalam sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012. Karena non-OSS ini kan sistem lama. Jadi kita ikut ke Permen AH tahun 2012 ini. Sementara kalau misalnya ternyata eh, apa sih namanya, aktivitas atau kegiatan dari pemrakarsa itu ternyata harus diajukan melalui sistem OSS, maka Eee, formulir kerangka acuan yang harus diisi, ini sistematikanya sudah diatur di dalam Permen LHK Nomor 26 Tahun 2018. Pokoknya kalau bingung tahun mana, ingat aja non-OSS itu sistem lama, jadi pasti tahun yang awal-awal, sementara kalau OSS kan mulai OSS non-OSS itu PP nomor 24 tahun 2018. Tahunnya 2018 aja. Jadi pokoknya kalau OSS itu lihatlah aturan yang ditetapkan pada tahun 2018 dan sesudahnya. Oke, sebentar ya. Ini adalah kuliah terakhir di mana saya bisa minum kopi sambil ngasih kuliah. Insya Allah minggu depan, kalau umur panjang, kita sudah mulai memasuki bulan Ramadan. Jadi nggak bisa lagi saya ngasih kuliah sambil minum kopi, astaga, sedih saya. Nah, oke. Untuk kerangka acuan yang non-OSS ini sudah diatur di dalam Peraturan Menteri yang tahun 2012 itu tadi, deh ya. Jadi ada formatnya itu rata-rata sama semua, kecuali mungkin subbab-subbabnya antara kerangka acuan dari suatu proyek mungkin ada sedikit berbeda dengan kerangka acuan dari proyek yang lain. Ini saya belum sempat saya upload, yaitu tadi gara-gara Champions League tadi malam. Tapi saya ada ketemu panduan praktikum penyusunan dokumen AMDAL, jadi akan saya upload di ini, saya upload di Simari, nanti mudah-mudahan bisa jadi salah satu bekal kalau misalnya
Anda bekerja, kemudian ditanya, "Ih, gimana sih caranya bikin kerangka acuan?" Anda bisa skip up dan ngomong, "Saya tahu ininya, formatnya seperti apa." Bagus sekali ininya, eee, buku panduan praktikumnya. Seharusnya AMDAL ini ada praktikum juga ya, kita ya. Anyway, kalau menurut peraturan menteri itu, isinya mencakup pendahuluan, jadi mulai dari latar belakang kenapa proyek ini diadakan, kemudian juga tujuannya apa, kemudian tujuan dilaksanakannya AMDAL, pelaksananya siapa saja, pemrakarsanya siapa, kemudian masih ingat nggak, 2 minggu yang lalu tim penyusun itu bisa berasal dari tim pemrakarsa, kalau misalnya pemrakarsa ini adalah suatu pihak yang mungkin punya tim ahli yang kompeten dan memang berhak untuk menyusun AMDAL, atau bisa saja tim penyusunnya ini berasal dari individu. Ingat, tidak semua orang ini diperkenankan untuk menjadi penyusun AMDAL, harus memiliki at least sertifikat, ya, harus tersertifikasi. Kalau untuk, apa sih namanya, kalau untuk jadi ketua tim, sertifikatnya itu KTPA, sertifikat untuk ketua tim penyusun AMDAL, kemudian juga ada sertifikat untuk anggota tim penyusun AMDAL. Kalau tidak ada, hukum pidana menanti Anda. Kemudian, sesudah pendahuluan, dilanjutkan dengan hasil dari pelingkupan yang telah dilakukan, mulai dari ya cerita dulu lah, ini si rencana usaha ini akan bergerak di bidang apa, kemudian juga apa sih namanya, eee, ba si kegiatannya ini siapa yang punya, kemudian juga bentuk kegiatannya apa saja, and so on and so forth. Kemudian dalam pelingkupan ini juga dijelaskan, "Oke, kami akan punya proyek di sini nih. Kemudian sebelum ada proyek kami, keadaan lingkungan hidupnya itu seperti apa?" Itulah yang dimaksud dengan rona lingkungan hidup awal. Kalau misalnya kalian membaca, apa sih namanya, ada beberapa referensi yang mungkin biar gampang ini disingkat sebagai RLHA, oke? Aduh, kuliah AMDAL tuh banyak ininya ya, banyak singkatannya ya, singkatan mulai dari UKL, UPL, RKL, RPL, ANDAL, kemudian DPH, jangan pernah lupa singkatan favorit kita, dampak penting hipotetik, DPH. Hasil pelibatan masyarakat, itu dia kenapa, apa sih namanya, pengumuman kepada masyarakat, kemudian juga pelibatan masyarakat itu juga harus dilakukan sebelum mulai menyusun kerangka acuan. Soalnya kalau di dalam kerangka acuan, itu hasil pelibatan masyarakat itu harus dimasukkan. Kemudian juga DPH-nya, ingat nggak DPH, pada saat melakukan pelingkupan memang pada tahap awal kan kita menginventarisir semua dampak potensial, kemudian dari dampak potensial itu dipilah dipilih dan dipilah mana yang menjadi dampak penting hipotetik. Kemudian batas wilayah studi dan batas waktu kajian. Bisa dilihat di sini bahwa memang DPH, kemudian juga batas wilayah studi dan batas waktu kajian ini adalah hasil yang kita peroleh setelah melakukan pelingkupan. Kemudian bab yang ketiga, ingat nggak? Kalau pelingkupan itu kemarin produknya apa? Produknya kita punya DPH, kita punya metode, kita punya batas wilayah studi dan batas waktu studi, batas waktu kajian. Metode studi sebagai salah satu hasil pelingkupan itu diuraikan di bab ketiga. Metode studinya itu dirincikan di sini mulai dari bagaimana kita akan melakukan pengumpulan dan analisis data, termasuk juga, nanti akan dilakukan sampling di sungai, sebutkan samplingnya di berapa titik, kemudian juga antar titiknya itu jaraknya berapa, kenapa titik tersebut yang diambil, gitu. Metode perakiraan dampak penting, kemudian juga
metode evaluasi yang akan dilakukan itu seperti apa. Inilah pentingnya kita punya tim ahli di dalam penyusunan AMDAL. Tim ahli, tim teknis yang memang untuk ini, untuk bisa menentukan eee, metode yang akan digunakan untuk melakukan analisis atau perakiraan terhadap DPH, ini betul-betul tergantung bidang keahlian masing-masing. Misalnya saja, kita tidak bisa berharap seseorang yang latar belakangnya dia S1-nya hukum, S2-nya magister kenotariatan, kan akan sangat sulit bagi dia untuk menentukan metode studi macam apa yang bisa yang bisa dan paling appropriate, paling cocok digunakan untuk menganalisis perubahan kualitas air sebagai salah satu dampak penting hipotetik yang akan dikaji. Jadi, salah satu peranan kita sebagai orang yang punya latar belakang di bidang kimia itu adalah dalam menentukan dampak penting hipotetik dan terutama sekali dalam menentukan metode studi apa yang kira-kira cocok. Ini pada saat menyusun kerangka acuannya, Dek. Pada saat melakukan analisisnya apalagi, kan kita yang ini, yang tahu bagaimana melakukan metode studinya kalau itu, apa sih namanya, terkait dengan bidang keahlian kita. Metode pengumpulan dan analisis, metode perakiraan, kemudian metode evaluasi, kemudian daftar pustaka jangan lupa. Kemudian juga lampiran. Lampiran ini ya ada banyak sekali macamnya. Oh ya, saya juga berhasil menemukan satu dokumen kerangka contoh dokumen kerangka acuan, itu bisa dilihat nanti, akan saya upload juga di Simari. Salah satunya juga termasuk yang dimasukkan di dalam lampiran ini, yang kecil-kecil kayak ijazah para penyusun pelaksana studi ini, kemudian juga apa sih namanya, hasil pelibatan masyarakatnya ini, absensinya atau daftar hadirnya, kemudian juga mungkin dokumentasi yang terkait, dan seterusnya. Oke, jadi intinya kerangka acuan formatnya adalah seperti ini deh ya. Nah, eee, kemudian ini yang lebih spesifiknya per babnya. Untuk bab 1 yang isinya adalah pendahuluan, itu tadi, pendahuluan, eee, di dalam latar belakang, itu kita menjelaskan kenapa, apa sih namanya, justifikasi atas rencana usaha ini. Jadi, kenapa kok perlu didirikan pabrik sepatu di daerah ini, kenapa mengambilnya di lokasi ini, dan seterusnya. Termasuk juga persetujuan prinsip, apakah persetujuan prinsip ini salah satunya sesuai nggak nih dengan RT RW-nya, rencana tata ruang wilayahnya, sesuai tidak? Nah, kemudian juga ingat nggak salah satu langkah yang dilakukan di dalam pelingkupan? Eee, pendekatan studi yang digunakan, apakah kita akan menggunakan AMDAL tunggal, terpadu, atau kawasan. Kemudian juga terkait dengan ini, terkait dengan skala proyek ini tadi, di latar belakang ini juga akan disebutkan, eee, dokumen-dokumen AMDAL, dokumen-dokumen AMDAL terkait proyek ini siapa yang menilai? Karena KPA itu kan ada beberapa tingkatan, ada KPA pusat, Komisi Penilaian AMDAL tingkat pusat, ada KPA tingkat provinsi, atau ada KPA tingkat kabupaten atau kota. Ini nanti 2 pertemuan sesudah ini akan kita lihat mengenai penilaian AMDAL sekilas. Jadi dokumen AMDAL ini tergantung skala proyeknya deh, siapa yang menilainya. Kemudian tujuan dilaksanakannya rencana usaha atau kegiatan, justifikasi manfaat, jadi dengan adanya pendirian pabrik pulp dan kertas, pabrik pengolahan pulp dan kertas di daerah ini akan mampu meningkatkan
daya saing Indonesia di apa gitu, atau seterusnya. Nah, selanjutnya tentu saja di bab 1 pendahuluan ini, salah satu yang juga dimasukkan itu adalah pelaksana studinya siapa saja, pelaksana studi AMDAL, pem pemrakarsa pemrakarsa, kemudian pelaksana studinya ada ketua, kemudian ada anggota tim penyusun, kemudian tenaga ahlinya siapa saja. Nanti bukti sertifikasi dan bukti ijazah untuk menunjukkan kompetensi masing-masing itu dimasukkan di dalam lampiran. Nah, kemudian bab kedua adalah salah satu inti dari si kerangka acuan tadi. Kalau yang di depan-depan kan biasalah ya, pengantar. Nah, di sini, di dalam pelingkupan kita akan menggambarkan menggambarkan pertama, rencana usaha, rencana aktivitas, rencana kegiatan dari si proyek ini dijelaskan, dideskripsikan. Kemudian selain itu juga kita menjelaskan berdasarkan hasil dari analisis entah datang ke lapangan itu sangat perlu tentu saja karena ya sepertinya akan sangat sulit untuk mendapatkan gambaran mengenai rona lingkungan hidup awal yang akurat kalau misalnya orangnya tidak pernah datang gitu loh ke lokasi, apa yang mau diceritakan kalau lihat langsung aja nggak pernah. Selain itu juga rona lingkungan hidup awal ini kadang-kadang sebagai bahan penunjang juga bisa dilakukan studi pustaka melalui, oh dulu, 10 tahun sebelum ini pernah ada waduk di sini atau pernah ada desa di sini atau bagaimana. Pokoknya, dideskripsikan bagaimana kondisi dari si lokasi proyek ini seperti apa, komponen lingkungan hidupnya mulai dari komponen komponen geofisika kimiawi, komponen biologisnya seperti apa. Termasuk juga komponen biologisnya ini, yaitu tadi saking mendetailnya termasuk juga apa sih namanya, spesies yang ditemukan di daerah sini apa saja apa saja apa saja. Kemudian juga rona lingkungan hidup awalnya ini termasuk kalau misalnya ada lingkungan perairan, kondisinya sebelum ada proyek itu seperti apa gitu loh. Entah mulai dari Iya. turbiditasnya, kemudian juga, eee, TSS-nya dan seterusnya. Dan juga tentu saja hasil pelibatan masyarakat itu wajib dimasukkan di dalam kerangka acuan. Nah, selanjutnya kalau sudah kita sebutkan deskripsi-deskripsinya ini, kita masukkan kemarin ingat nggak? Mudah-mudahan masih ingat ya, dalam pelingkupan itu kan kita pertama dulu kita mengidentifikasi semua dampak potensial yang mungkin terjadi dulu. Semua aja dulu di-list. Ingat nggak yang tabel itu loh. Jadi dampak potensialnya apa, komponen yang terkena dampak apa, kemudian juga hasil evaluasi kita bahwa, oh evaluasinya ini mungkin nanti akan melebihi batas ini, melebihi batas baku mutu yang disyaratkan dan seterusnya. Kemudian juga lalu kesimpulannya, apakah dampak potensial tersebut bisa dikategorikan sebagai dampak penting hipotetik atau tidak. Nah, setelah dampak penting hipotetiknya, lalu kita sebutkan ini batas wilayah studinya. Ingat ada 4 batas wilayah studi, ada batas kapak proyeknya, batas ekologis, batas sosial, batas administratif. Selain batas wilayah studi, di dalam kerangka acuan ini juga akan kita sebutkan juga batas waktu kajiannya. Semua DPH, setiap DPH yang akan dikaji, itu sebutkan batas waktu kajiannya masing-masing. Oke. Kemudian metode studi, kalau misalnya kita sudah selesai memaparkan dampak
sorry, rona lingkungan hidup awal, kemudian juga hasil pelibatan masyarakat, kemudian juga dampak potensial dan dampak penting hipotetik yang sudah kita identifikasi dari hasil analisis dampak potensial itu tadi, lalu kita masuk ke bab 3. Tadi bab 2 saya sudah ngomong, DPH yang akan kami kaji di dalam Andal nanti adalah ini. Lalu bab 3 itu kita sebutkan metode yang akan kita gunakan untuk melakukan kajian dari ininya tadi, untuk melakukan kajian atas setiap dampak penting hipotetik itu tadi, kita uraikan di dalam bab 3 ini. Mulai dari itu tadi, pengumpulan dan analisis datanya, eee, termasuk juga justifikasinya nggak ya, nggak bisa yang apa sih namanya, nggak bis jangan misalnya, sampling-nya akan dilakukan, eee, di 3 titik. Kenapa 3 titik? Karena orang yang ngambil sampel cuma ada 3 orang, ya jangan kayak gitu loh. Jadi bukti justifikasinya apa? Nah, jadi bagian ini merupakan metode pengumpulan data primer dan sekunder yang sahih, dapat dipercaya, jadi representatif. Di sini yang harus dipastikan adalah data yang diambil dari setiap titik pengumpulan data itu diharapkan representatif terhadap keadaan secara keseluruhan. Kemudian, kalau kita sudah bilang nanti data yang diambil begini, kemudian jadi gini deh ya, eee, mungkin yang kita saat ini masih belum kebayang adalah ini kan kegiatannya belum jalan, ya kan? Terus gimana caranya kita bisa tahu dampaknya nanti seperti apa? Oleh karena itu, lalu ada yang namanya metode prakiraan dampak penting. Ini nanti metodenya pakai permodelan biasanya, pakai permodelan, pakai rumus-rumus. Jadi misalnya, oh, apa sih namanya, di lokasi proyek ini akan melepaskan limbah jenis X dengan volume sekian, dengan volume 1.000 meter kubik per harinya. Kemudian kita ingin memperkirakan pada saat sampai di salah satu titik sampling yang jaraknya adalah sekitar 5 kilometer dari titik di mana limbah tersebut mulai dilepaskan, itu gimana kita bisa tahu? Misalnya langsung, "Ya kan belum jalan Bu, gimana caranya kita ngitung?" Ada metode permodelannya. Inilah kenapa kalian anak kimia perlu belajar kinetika kimia, kemudian juga termodinamika kimia, karena ada beberapa pendekatan dengan menggunakan persamaan matematis yang bisa memperkirakan dampak tersebut dengan data yang ada pada saat ini. Oke? Asumsi perakiraan dampaknya disertai argumentasi atau alasan pemilihan metode tersebut. Kalau S1 mungkin untuk permodelan belum terlalu banyak deh ya, cuma kalau misalnya nih ya, kalian tertarik untuk, melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, eee S2 Teknik Lingkungan atau Ilmu Lingkungan, ini ada salah satu permodelan. Ada salah satu mata kuliahnya itu permodelan permodelan polutan. Saya ngambil itu waktu S3 dulu dan itu menarik sekali. Jadi, ya itu tadi kita pakai rumus untuk memperkirakan kira-kira sampai di mana. Oke, metode studi termasuk juga saya tidak tahu kalau angkatan 19, saya ingat saya tidak terlalu detail menjelaskan ini, menjelaskan yang apa sih namanya, fraksinasi senyawa
apa fraksinasi senyawa yang kelarutan senyawa di dalam air dibandingkan dengan kelarutan senyawa di dalam oktanol, itu saya tidak sempat terlalu detail, tapi itu salah satu jenis rumus yang dapat digunakan untuk memperkirakan dampak, salah satu contohnya. Kalau angkatan 18 saya ingat termasuk kayaknya saya dulu pernah ngajar kimia lingkungan kalau angkatan 18 yang fraksinasi itu loh, Dek, yang soal pKa. Kalau pKa polutannya adalah 3, sekian, sementara pH dari sistem adalah 6, sekian, kira-kira lalu polutannya itu lebih banyak mengendap atau lebih banyak larut? Ayo, yang angkatan 18 ini sambil dilihat catatan kimia lingkungannya ya. Kemudian ini kan kita sebutkan yang bagian satu dan bagian 2 ini adalah untuk, metode studi untuk masing-masing dampak hipotetik. Selanjutnya juga kita paparkan metode apa yang kita lakukan untuk mengevaluasi bagaimana antara setiap dampak penting hipotetik tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Bagaimana kita bisa mengevaluasi hubungan atau interaksi antara DPH ke-1, DPH ke-2, dan DPH ke-3, bagaimana mereka saling interconnected satu sama lain, sehingga kita lalu bisa memperkirakan dampak dari si proyek ini secara keseluruhan atau secara holistik terhadap lingkungan. Oke? Nah, itu yang akan dimasukkan di dalam kerangka acuan bab 3. Nah, ini cuma ini adalah gambaran dari yang slide sebelumnya ini tadi. Jadi DPH 1 untuk menganalisis atau memperakirakan dampak penting hipotetik 1 itu kita perlu data dan informasi apa saja. Kemudian bagaimana caranya kita mengumpulkan data tersebut? Apa metode yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis terhadap data tersebut? Kemudian dengan melakukan analisis data tersebut, kita bisa memperkirakan dampaknya ini, signifikansinya ini sebesar apa, sepenting apa. Oke? Nah, itu tadi yang sorry, ini salah saya. Bukan deh ya, sorry. Tadi yang non-OSS, yang kerangka acuan, yang berupa narasi atau deskriptif. Kalau untuk OSS, untuk sistem OSS, untuk aktivitas atau kegiatan yang perizinannya itu dilakukan melalui sistem OSS, maka kerangka acuannya itu instead of bukannya berada dalam bentuk narasi, dalam bentuk naratif, kerangka acuannya ini dilaporkan dalam bentuk formulir semacam ini. Nah, ya kelihatannya lebih praktis memang, tapi kalau yang punya jiwa puitis dalam dirinya, ini mungkin akan, aduh tidak seret gitu ya, enggak ding, sebenarnya lebih praktis. Ini sebetulnya salah satu niat baiknya pemerintah, supaya, tidak banyak usaha atau aktivitas yang terkendala di perizinan itu lalu, "Oh ya udahlah dari capek-capek bikin narasi yang panjang itu kami persingkat aja nih, daripada Anda capek ngetik bikin paragraf yang panjang itu, tidak tahu uraiannya ke sana kemari, timur, barat, utara, selatan, kalian ngisi formulir ini aja." Biasanya kan lebih gampang ya kalau ngisi formulir. Nah, sistematika formulir kerangka acuan OSS ini sudah ada formatnya di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2018. Kalau yang non OSS tadi kan
Permen LH tahun 2012 ya. Nah, bisa dilihat di sini, jadi mulai dari deskripsi umum, nama kegiatannya pembangunan jalan tol dari Banjarmasin ke Tanjung misalnya, atau jalan kereta api dari Banjarmasin sampai dengan Palangkaraya. Terus kereta apinya blusuk ke bawah karena nggak kuat tanahnya. Pelaku usahanya siapa, kemudian yang menyusun amdalnya siapa, deskripsinya bagaimana, dan seterusnya. Hasil pelibatan masyarakat juga dimasukkan di form kerangka acuan ini. Kemudian hasil pelingkupan ini dimasukkan, dibedakan menjadi beberapa tahapan. Tahapan prakonstruksi, kira-kira dampak potensialnya apa saja, kemudian setiap dampak potensial itu hasil evaluasinya bagaimana, dan kesimpulannya apakah bisa dikategorikan sebagai DPH atau tidak. Wilayah studinya dari mana sampai ke mana. Kemudian juga batas waktu kajiannya, sampaikan justifikasinya, misalnya pasca operasi 5 tahun setelah pabrik ini tidak beroperasi lagi. Kenapa kok 5 tahun? Karena angka keberuntungan kami adalah angka 5. Ya jangan, ya. Kemudian yang C, bagian akhirnya itu adalah metode studinya. Di sini kan sudah kita list, oh yang masuk DPH ini. Jadi untuk setiap DPH itu, apa sih namanya, disebutkan metode studi yang akan digunakan apa saja. Oke, mudah-mudahan ini walaupun off cam kalian tidak tertidur ya. Untuk menguji apakah kalian tidak tertidur, saya kasih waktu 30 detik untuk memikirkan apa perbedaan antara form KA dengan kerangka acuan tadi. Kerangka acuan ini tadi kita punya sistematika isi kerangka acuan. Silahkan dipandang-pandangi kerangka acuan ini isinya apa saja. Langsung ribut print screen segala macam nih pasti. Oke, bandingkan dengan formulir kerangka acuan. Oke. Perbedaannya selain yang satu bentuknya narasi, yang satu bentuknya formulir, kira-kira apa nih yang langsung sebentar, kok ini beda ya? Oke. Siap, saya tunjuk ya. Coba mari kita cari siapa yang kali ini beruntung dipanggil namanya oleh Ibu Utami. Salah. Irfan. Irfan Fauzi. Irfan, apakah dirimu ada di sana? Irfan. Nggak ada ya? Irfan, kalau kamu ngisi absen, saya pertanyakan loh. Oke. Sri Wiliani, are you there? Lah? Sri Wiliani. Ini lama-lama saya absen satu-satu nih. Kok kayaknya entah ditinggal, entah apa sih namanya? Entah ditinggal, entah memang orangnya ketiduran di depan gadgetnya apa gimana? Saya tidak paham. Muhammad Nur? Enggak, Bu. Ya, sip. Anda beruntung. Nur, coba kalau misalnya kamu lihat antara format kerangka acuan untuk kegiatan wajib AMDAL yang mengikuti sistem non-OSS, coba ya sambil dilihat di sini saya kembali yang ke non-OSS. Kalau untuk kegiatan yang non-OSS, kerangka acuannya kan formatnya seperti ini, ya kan?
Sementara untuk kegiatan yang pengajuan izinnya itu dilakukan melalui jalur OSS, dokumen yang diajukan di awal itu formulir kerangka acuan. Kan pertama langsung kelihatan bedanya kalau yang kerangka acuan yang non OSS itu kan bentuknya naratif, naratif deskriptif, ya kan? Sementara kalau yang OSS bentuk kerangka acuannya dalam bentuk isian formulir. Selain itu menurut kamu, kalau menurut hasil pengamatan atau observasi kamu, apa lagi nih yang beda? Ayo, Muhammad Nur. Kira-kira. Tunggu dulu belah. Atau ada yang sudah gatal pengen jawab? Silahkan coba. Apa kira-kira? Angka perbedaan antara kerangka acuan dari aktivitas atau kegiatan yang mengikuti sistem non-OSS dengan aktivitas atau kegiatan yang mengikuti alur OSS. Apa? Any volunteer? Atulah pada ini, pada diam semua. Dek, coba lihat di sini. Rona lingkungan hidup awal. Pada formulir kerangka acuan, itu yang umum ini kan sama dengan isinya kurang lebih sama dengan bab 1 yang pengantar di non-OSS, ya kan? Kemudian juga DPH segala DPH ini sama-sama ada. Tapi pada sistem non-OSS, kerangka acuan itu juga menyebutkan, juga menyampaikan, mendeskripsikan, menceritakan gimana sih kondisi setiap komponen lingkungan yang ada di ini, setiap komponen lingkungan yang ada di wilayah lokasi proyek sebelum ada proyek itu. Ada deskripsi RLHA-nya, rongga lingkungan hidup awalnya ada deskripsinya. Sementara untuk kegiatan yang diajukan perizinannya melalui jalur OSS, di formulir kerangka acuan itu tidak ada disebutkan rongga lingkungan hidup awalnya, gitu loh. Nah, ya itu tadi saking kepengennya mempermudah orangnya, lalu yang penting malah tidak ada. Padahal kan rongga lingkungan hidup awal itu juga merupakan salah satu yang kita kaji juga pada saat kita melakukan pelingkupan gitu loh. Oke. Nah, ini kenapa sih saya salah terus? Untung belum saya upload. Jadi ada beberapa selain soal aturan waktunya itu yang sudah saya sebutkan kemarin, ada beberapa perbedaan mendasar lainnya tentang
kerangka acuan dari sistem OSS maupun non-OSS. Formulir kerangka acuan andal, jadi formulir KA dalam sistem OSS ini tidak memuat deskripsi RLHA, rongga lingkungan hidup awal, yang kalau pada saat kita bikin KA non-OSS itu harus disebutkan, karena itu kan bagian nih dari pelingkupan. Itu tidak dimasukkan di formulir KA Anda. Kan kelihatan tadi formulirnya, nggak ada bagian untuk mengisikan rongga lingkungan hidup awalnya. Nah, kemudian juga salah satu yang juga kalau ini mungkin memang tidak langsung terlihat sih ya, eee, kalau pada KA yang non-OSS, pada kerangka acuan non-OSS, itu pada bagian awal izin prinsip itu kan disebutkan bahwa, oh dari segi ini, dari segi tata ruang, rencana aktivitas kegiatan kami ini sesuai aja kok dengan RT RW-nya, bahwa kami mendirikan pabrik ini memang di kawasan industri, bahwa pabrik ini tidak berlokasi di daerah yang di dalam RT RW ini diplotkan untuk daerah pemukiman. Jadi sorry. Jadi kesesuaian dengan RT RW-nya itu tidak muncul kalau di formulir KA. Nah, satu lagi yang ini tidak langsung kelihatan di dalam formulir KA-nya sih, tapi terkait dengan keterlibatan masyarakat di dalam AMDAL. Kalau misalnya yang non-OSS, itu ingat ada 3 golongan masyarakat yang harus disertakan. Oke, break dulu 5 menit ya, sementara orang azan. Ini sambil saya baca.
Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau yang non OSS, ingat nggak? Jadi 2 minggu yang lalu sebelum, kita UTS kemarin itu, ada 3 golongan masyarakat yang harus ikut dilibatkan di dalam, eee yang harus ikut dilibatkan di dalam proses AMDAL. Golongan yang pertama yaitu masyarakat yang terkena dampak secara langsung, kemudian golongan yang kedua adalah pemerhati lingkungan hidup, kemudian golongan yang ketiga adalah, golongan masyarakat yang akan terpengaruh terhadap segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Itu kalau non-OSS. Nah, sekarang kalau untuk PP yang OSS, untuk PP yang OSS, dari ketiga golongan yang tadinya diwajibkan di dalam non-OSS, hanya satu golongan yang diinikan. Hanya satu golongan saja yang wajib untuk diikut sertakan dalam proses AMDAL. Yaitu hanya golongan pertama, yaitu masyarakat yang langsung terkena dampak. Walaupun di sini dia jadi, eee, berusaha untuk lebih spesifik, yaitu yang terkena dampak ini harus mewakili kelompok masyarakat rentan atau vulnerable group. Ini salah satunya termasuk misalnya golongan masyarakat yang, eee, berasal dari ekonomi menengah ke bawah salah satunya. Salah satu contoh vulnerable group itu karena itu kan salah satu yang kalau ada apa-apa yang pertama kali terkena dampaknya itu mereka, gitu loh. Kayak pandemi ini kan salah satu golongan yang pertama kali merasakan dampaknya adalah dari golongan pedagang kecil segala macam kan, yang memang, ekonominya berada di golongan menengah ke bawah. Itu salah satu contoh kelompok masyarakat rentan dari segi ekonomi. Kemudian juga mungkin kelompok masyarakat rentan dari segi usia, itu juga para golongan lansia itu juga salah satu yang bisa dikategorikan sebagai vulnerable group. Karena, ya itu tadi, mereka rentan paling duluan, salah satu yang paling duluan terkena dampaknya dan seringkali mereka tidak punya privilege untuk meminimalisir dampak tersebut terhadap kehidupan mereka. Kemudian juga masyarakat adat itu oleh, pemerintah juga dikategorikan sebagai salah satu masyarakat yang terkena dampak dan, harus direpresentasikan. Kemudian juga paling tidak sudah mulai ada usaha untuk mempertimbangkan kesetaraan gender. Jadi harus ada dari golongan, pria dan wanita dalam jumlah yang proporsional. Oke? Karena selama ini kan, kita masih hidup di masyarakat yang sangat patriarki. Nah, tolong dong ini mumpung kalian masih termasuk sebagai golongan anak muda, hilangkan budaya patriarki dari masyarakat. Saya sebagai seorang feminis kadang-kadang suka gemes kalau misalnya ngelihat budaya kita yang masih sangat patriarki, but anyway, kalau di dalam PPOSS lalu golongan pemerhati lingkungan hidup itu sifatnya opsional saja, disebutkan bahwa salah satu yang bisa. Jadi beda bahasanya, bukan wajib, tapi juga dapat ikut dilibatkan itu adalah golongan masyarakat yang merupakan pemerhati lingkungan hidup. Sementara kalau di dalam, non-OSS itu sudah jelas disebutkan bahwa golongan ketiga, yaitu masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan, itu juga salah satunya harus ikut dimasukkan untuk dilibatkan di dalam AMDAL. Kalau di dalam PP yang OSS ini malah sama sekali tidak disebut-sebut, gitu loh. Dia menghilang begitu saja. Oke. Nah, ini sekaligus mengoreksi yang tadi saya sampaikan di awal tadi, mungkin ada beberapa yang pas awal tadi tidak sempat
mendengar. Jadi koreksi nggak ya, dari yang minggu lalu saya sebutkan yang 30 hari itu bukan harus selesai, andal sama RKL, RPL-nya, tapi dalam waktu 30 hari itu adalah pengisian pengajuan dan sudah harus disetujui. Dalam 30 hari itu formulir KA-nya sudah harus disetujui. Kalau untuk andal dan RKL, RPL-nya itu paling lama 180 hari kerja itu sudah diinikan, apa sih namanya, sudah harus diselesaikan dan diserahkan, di-submit. Kemudian juga kalau yang non-OSS kemarin itu seingat saya tidak ada patokan sih, apa sih namanya, penilaiannya ini berapa lama, kayaknya segala sesuatu itu ngambang aja gitu loh, Dek, digantungin gitu dari segi waktu. Kalau untuk yang OSS, ini paling lama 60 hari kerja, bukan hari kalender, Dek, ya. 60 hari kerja, kalau misalnya 1 minggu itu ada 5 hari kerja, jadi 12 minggu. Semenjak andal dan RKL, RPL diajukan dan dinyatakan lengkap secara administratif, karena kan bisa saja kita ngerasa udah beres nih nyusun andal sama RKL, RPL, kemudian kita serahkan. Tapi ternyata oleh komisi penilai AMDAL-nya dianggap belum lengkap atau ada persyaratan administratif yang ternyata belum belum ada dan harus dilengkapi dulu. Nah, itu belum terhitung 60 hari kerjanya. 60 hari kerja ini melibatkan 50 hari adalah untuk penilaian andal dan RKL, RPL. Penilaian andal dan RKL, RPL ini dilakukan oleh pemerintah, yang diwakili oleh KPA, kemudian juga termasuk di dalam 50 hari kerja ini adalah kalau misalnya KPA menilai bahwa andal dan RKL, RPL tersebut masih perlu ada yang direvisi, diperbaiki segala macam, ini dikembalikan ke pelaku usaha, ini masuk nih di dalam yang 50 hari kerja ini. Kemudian setelah, apa sih namanya, setelah komisi penilai AMDAL ini selesai menyatakan, "Oh ya udah nih, udah lengkap semua, kami udah beres, kami udah selesai melakukan penilaian, sekarang kami akan melakukan sidang komisi untuk memberikan rekomendasi bagaimana hasil penilaiannya." Ini paling lama 5 hari kerja, paling lama 1 minggu. Kemudian berdasarkan hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPA ini, lalu pemerintah ini menetapkan apakah bisa mengeluarkan surat keputusan kelayakan lingkungan, SKKL, surat keputusan kelayakan lingkungan, itu waktunya 5 hari kerja. Kemudian, nanti akan kita bahas juga salah satu kewajiban pemerintah kalau kemarin kan, yang wajib untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan ada suatu aktivitas proyek atau kegiatan itu kan Pemrakarsa. Kemudian pemerintah ini kalau pemerintah sudah mengeluarkan izin lingkungan, pemerintah ini wajib mengumumkan kepada masyarakat bahwa izin lingkungan dikeluarkan. Sehingga masyarakat punya kesempatan dan waktu untuk mengajukan keberatan. Misalnya, eee, peme si warga lalu mengatakan, "Loh kok bisa izin lingkungannya keluar? Padahal kan begini begini begini." Apa sih namanya, dengan adanya pengumuman dari pemerintah bahwa izin lingkungan itu keluar, maksudnya adalah supaya masyarakat juga bisa ikut memantau. Begitu ceritanya. Oke, untuk rangka acuan cukup itu saja untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan terkait penyusunan rangka acuan? Nggak ada? Kalau misalnya gimana?
Ibu, Mmm. saya masih kurang paham yang perbedaan tadi, Bu. Bisa kembali ke slide yang awal yang non OSS itu loh, Bu, yang, sebelum formulir itu kan yang Ibu lingkari itu jadi zona lingkungan hidup awal. Mhm. Sedangkan di formulirnya itu yang di apa sih namanya? Lupa. Tunggu. Jadi ada Sebentar. Yang ini, masih ke atasnya lagi ya, Aida, yang Ibu lingkari metode pengumpulan tadi kan, Bu, dan perakiraan itu itu maksudnya jadinya zona lingkungan hidup awal loh, Bu. Yang mana? Yang metode studi ini? Yang tadi ada Ibu cor di lingkari keduanya yang 1 dan 2 itu jadi zona lingkungan hidup awal. Zona lingkungan hidup awal di sini. Apa yang di mana, Aida? Yang ini bukan? Kayaknya tadi saya lihat deh pantesan. Kayaknya sih. Sorry, Dari urusan yang annotation-nya salah saya lihat, ini, Bu. annotation-nya saya hapus waktu Iya saya itu. mhm. Pantas saya tadi kurang paham kayak gitu. Berarti benar aja, Bu. Heeh. Saya ulangi sedikit ya. Jadi kalau yang kerangka acuan non-OSS, itu di dalam pelingkupan itu menyebutkan mendeskripsikan tentang zona lingkungan hidup awal, sementara kalau di dalam formulir kerangka acuan untuk kegiatan yang diajukan secara OSS, zona lingkungan hidup awal ini tidak ada. Oke? Misalnya lalu, iya, saya lupa, saya tambahi sedikit. Jadi, kalau misalnya ada yang lalu mikir, "Lah Bu, ini kembali ke ini kita banget nih, ke awal pertemuan kita banget. Dampak itu apa?" Dampak adalah penyimpangan atau perubahan dari kondisi awal, ya kan? Lihat deh di slide di pertemuan kedua, yang dimaksud dengan dampak atau impact itu adalah penyimpangan dari kondisi awal atau deviation dari baseline situation. Jadi kita baru bisa mengatakan sesuatu itu ada dampaknya kalau kita ada punya acuan awalnya seperti apa. Makanya pada saat melakukan, pelingkupan kita, juga harus mengkaji zona lingkungan hidup awalnya seperti apa, supaya kita bisa memperkirakan dampaknya nanti dia berubahnya seperti apa nih dari kondisi awalnya. Terus kalau misalnya ngelihat yang nah ini sekalian saya betulkan di sini aja. Kalau ngelihat yang OSS, yang formulir kerangka acuan ini kan tidak ada nih zona lingkungan hidup awalnya. Apakah lalu berarti pada saat kita melakukan kajian AMDAL untuk kegiatan yang hitungannya masuk di dalam OSS, zona lingkungan hidup awal itu sama sekali tidak diperlukan? Bukan seperti itu. Akan tetapi, untuk kegiatan yang OSS, zona lingkungan hidup awal itu memang tidak dicantumkan di dalam formulir kerangka acuan, akan tetapi dimasukkan di dalam dokumen analisis dampak lingkungannya. Oke, jadi zona lingkungan hidup awal kalau untuk yang non-OSS itu sudah disebutkan mulai dari kerangka acuan. Kalau itu untuk yang non-OSS. Kalau yang OSS, zona lingkungan hidup awal itu memang tidak dicantumkan di dalam formulir KA, tapi tetap harus melakukan kajian atas zona lingkungan hidup awal untuk dan hasil kajiannya itu dimasukkan di dalam dokumen andalnya. Oke? Kenapa harus tetap melakukan kajian terhadap zona lingkungan hidup awal? Karena zona lingkungan hidup awal itulah baseline kita.
Ya kan kita bisa melihat dampaknya sebesar apa, apakah dampaknya positif atau negatif, itu kan dari baseline situation, dari rona lingkungan hidup awalnya, ya. Jadi kalau misalnya ada yang sebetulnya bertanya-tanya, lalu apakah rona lingkungan hidup awal itu kalau OSS tidak dikaji sama sekali? Tetap dikaji, hanya saja walaupun tidak dimasukkan di dalam formulir kerangka acuan, dia masuknya di dalam dokumen andalnya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada yang harus saya ulangi? Misalnya tadi kayaknya keliru dengernya apa gimana? Oke. Kalau tidak ada, ini slide-nya akan saya revisi sedikit-sedikit. Jadi yang review-nya itu nanti saya hilangkan segala macam ya, dipercantik dikit lah ya slide-nya. Kemudian juga contoh dokumen kerangka acuan yang ada, kemudian juga sistematika apa saja yang harus dimasukkan di dalam suatu kerangka acuan OSS. Itu juga nanti akan saya upload juga di Simari. Untuk minggu depan, insya Allah kita sudah dalam suasana bulan Ramadan. Alhamdulillah. Agak sedih ya sebetulnya, tapi masih pandemi kayak gini, jadi kayaknya mungkin sulit mau buka puasa bersama segala macam. Minggu depan kita masuk ke penyusunan dokumen andalnya sama kalau sempat RKL, RPL. Dokumen andal soalnya sebetulnya bukan singkat sih ya, dokumen andal ya tinggal menambahkan hasil dari aplikasi metode yang sudah disampaikan di KA, itu hasilnya disampaikan di dalam dokumen andalnya. Oke, minggu depan rencananya kita membahas tentang penyusunan andal dan RKL, RPL. Untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa absen sampai jam 6. Ini tadi yang saya panggil namanya tapi tidak menyahut itu apa kabar lalu ya. Cukup sampai sekian. Terima kasih sudah berhadir bagi yang betul-betul hadir. Enjoy the rest of your day. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Ibu. Terima kasih, Bu. Pegal nggak sih gugup seharian?